rekan-rekan prajurit Kodim 1612 Manggarai serta PNS yang saya cintai dan saya banggakan. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang merupakan penekanan dari Bapak Kasat untuk disampaikan kepada seluruh prajurit agar bisa dipahami dan dipedomani. Yang pertama adalah saya menjelaskan tentang konsep apa yang dimaksud dengan berdamai dengan COVID. Nah, ini jangan sampai mispersepsi. Jadi kita harus memahami bahwa berdamai dengan COVID ini maksudnya adalah bahwa dalam jangka pendek ini COVID ini tidak akan diperkirakan tidak akan selesai, tidak akan hilang. Nah, respon kita terhadap situasi ini adalah bahwa kita berdamai maksudnya kita menyesuaikan diri dengan bagaimana bersikap menghadapi COVID dalam rangka apa? Dalam rangka memutus dan mencegah penularannya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu sebelum adanya virus ini tidak bisa lagi kita kerjakan. Contohnya berkumpul, kemudian dalam hubungan yang besar, ini tidak bisa lagi kita kerjakan. Maka berdamai maksudnya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya kita kerjakan, sekarang tidak bisa lagi kita laksanakan. Berkumpul dalam jumlah banyak, kemudian kita menggunakan masker, kemudian tatap muka yang sering menggunakan media telekonferensi seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Inilah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang baru yang kita sebut dengan berdamai dengan COVID-19 ini. Tata cara kita beribadah juga dibatasi, sekolah seperti itu, mobilitas dibatasi. Jadi berdamai dengan COVID bukan berarti bahwa kita menyerah kepada COVID, tapi kebiasaan-kebiasaan kita ubah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memutus rantai penyebaran dan penularan COVID ini. Ini agar dipahami oleh semua prajurit dan bisa dikomunikasikan, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga memiliki pemahaman yang tepat tentang apa sih yang dimaksud dengan pemerintah kita yang disebut dengan berdamai dengan COVID ini. Jadi esensinya di situ. Kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita dalam rangka apa? Memutus penularan dan mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, hal pokok yang disampaikan oleh Bapak Kasat juga bahwa dalam rangka mendukung tadi untuk memutus mata rantai COVID ini, maka yang paling dibutuhkan adalah disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kita harus menjadi contoh, itu dulu dalam intern kita, dalam kesatuan kita, pribadi-pribadi kita dimanapun kita berada, termasuk dalam lingkungan keluarga kita, bisa menjadi contoh. Berikan contoh yang benar. Keluar dari rumah, menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, tidak bepergian ke tempat-tempat yang berkategori rawan terhadap terjadinya penularan. Nah, ini kita harus disiplin betul dalam menerapkan ini. Setelah secara internal kita bisa disiplin, maka kita juga berkewajiban untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Pengawasan terhadap ketaatan, protokol-protokol medis yang sudah diberikan, protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan, harus kita jalankan. Pengawasan terhadap masyarakat kita agar menaati ini semua. Karena elemen penting dalam suksesnya kita dalam memutus mata rantai ini adalah disiplin kita dalam menerapkan ini. Begitu ada sekelompok masyarakat yang tidak disiplin, maka sia-sialah upaya dari kelompok lain yang sudah disiplin dalam menerapkan semua protokol kesehatan yang terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi intinya di situ, kita disiplin. Disiplin kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari organisasi kita. Kemudian kita berperan dalam mendisiplinkan masyarakat kita, mengawasi mereka agar patuh terhadap segala ketentuan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kaitannya juga tentang dalam waktu dekat, 2 hari yang akan datang, rekan-rekan kita yang beragama Muslim akan merayakan Idul Fitri. Nah, beberapa penekanan dari Bapak Kasat terkait dengan perayaan Idul Fitri adalah yang pertama, sudah ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri di tempat kita masing-masing. Intinya adalah bahwa menghindari terjadinya kerumunan. Tidak ada larangan beribadah. Yang dilarang adalah
kita menghindari terjadinya kerumunan, karena kerumunan inilah menjadi sumber penularan penyakit ini. Maka ketentuan-ketentuan ini akan menjadi pedoman kita bersama. Jadi diharapkan bahwa perayaan Idul Fitri yang sifatnya berjamaah dalam jumlah besar di lapangan maupun di masjid seyogianya kita hindari. Hal ini agar disosialisasikan dengan baik, agar tujuannya itu yang paling utama adalah bagaimana kita memutus rantai penularan ini. Dan juga terkait dengan ada larangan kita untuk bepergian keluar kota, mudik dan lain sebagainya. Nah, ketentuan-ketentuan ini agar dipedomani. Memang ketentuan ini tentu menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Tentu dalam perayaan Idul Fitri ada dalam kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya berkumpul bersama keluarga, berhalal bihalal, bersilaturahmi menjadi sebuah kebiasaan yang sudah berjalan menjadi budaya kita. Namun dalam situasi sekarang hal itu menjadi sesuatu yang kurang produktif dalam rangka upaya kita untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Jadi 3 hal pokok ini yang menjadi penekanan dari Bapak Kasat. Yang pertama tadi adalah tentang konsep berdamai dengan COVID yang disampaikan oleh pemerintah kita, apa yang dimaksud dengan konsep berdamai tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita disiplin dalam menerapkan protokol medis, kesehatan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian dalam perayaan Idul Fitri tahun ini yang tentu berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya karena keterkaitan dengan COVID-19 ini. Ini beberapa hal pokok yang disampaikan oleh Bapak Kasat agar disampaikan kepada seluruh prajurit di seluruh tanah air, dan saya menyampaikan ini kepada seluruh prajurit dan keluarganya untuk Jajaran Kodim 1612 Manggarai. Kemudian tambahan dari saya yang juga merupakan penekanan dari Danrem. Yang pertama adalah Danrem menyampaikan bahwa upaya kita, keterlibatan kita dalam gugus tugas penanggulangan COVID-19 di wilayah masing-masing, khususnya di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Manggarai ini, agar tetap fokus dalam upaya apa? Pencegahan. Jadi kita screening di tempat-tempat pintu masuk, tetap itu dilaksanakan. Keterlibatan kita agar semakin dioptimalkan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan disampaikan Kasat tadi, tolong unsur-unsur Babinsa dan Ramil komunikasikan betul di wilayahnya, agar nanti pada saat perayaan hari Idul Fitri tidak ada yang kegiatan-kegiatan sifatnya mengumpulkan massa. Komunikasi betul dari awal, jangan sampai terjadi konflik, gesekan nanti pada saat pelaksanaan perayaan. Harus komunikasi dari awal, beri pengertian yang tepat agar masyarakat kita bisa menerima dengan baik himbauan-himbauan dari pemerintah ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai ini agar kita bisa memenangkan pertempuran kita, peperangan kita dalam rangka melawan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama dan disiplin kita bersama, COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa normal kembali seperti sedia kala. Ini yang menjadi beberapa penekanan dari saya, dan juga penyampaian saya menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh pimpinan kita, Bapak Kasat, Panglima, kemudian Danrem. Saya sampaikan kepada seluruh prajurit untuk diketahui dan dipedomani dalam kegiatan kita ke depan. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup pengarahan saya ini, atas nama pribadi dan keluarga dan komando, saudara-saudara yang beragama Muslim, seluruh prajurit dan keluarganya yang beragama Muslim, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Selamat sore.